Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Basir, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Pencung Jember, akan menjelaskan tugas mata kuliah pendekatan studi Islam dari Ibu Dr. Hajah Nurul Hidayati SKG MPD. Mari kita simak bersama. Saya akan menerangkan tentang 11 manfaat media sosial. Medsos atau media sosial yang dikenal saat ini banyak sekali dan benar-benar mewarnai kehidupan manusia di dunia. Tak terpisah tak terkecuali juga oleh orang-orang Islam pada saat. Salah satunya media sosial yang terkenal adalah YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, bahkan aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi ini tidak absen dari genggaman manusia, yaitu gadget. Saya mendapatkan data dari pengguna medsos di Indonesia, yaitu tertinggi diraih oleh YouTube, yang kedua WhatsApp, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Akan kita bahas tentang media sosial. Ciri-ciri utama media sosial. Media sosial yang pertama sebagai bersosialisasi, yang mana manfaatnya sangat sesuai dengan namanya, yaitu bersosialisasi. Namanya sosialisasi sudah jelas, fungsi utamanya sebagai bentuk bersosialisasi antar individu atau dengan teman sejawat atau temannya. Dengan ciri yang kedua, yaitu sosial sebagai sarana dakwah. Bahasanya diterangkan dalam surat Al-Fussilat ayat 33, bahwasanya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru atau berdakwah kepada Allah, mengerjakan amal soleh, perkataan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, dengan media sosial ini kita bisa gunakan berdakwah di media sosial dengan sebaik mungkin dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu menyebarkan ilmu dan membela yang hak. Bahwasanya yang namanya ilmu atau syariat dalam Islam merupakan amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang baik, pembela kebenaran. Sehingga kita manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin dengan jalan kebatilan, jalan yang keempat yaitu sosial media menggantikan sebagai buku diari. Yang mana buku diari ini adalah buku lama sekali yang kita gunakan dalam mencatat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan adanya media sosial, buku diari jarang digunakan, sehingga bisa kita gunakan gadget atau media sosial sebagai tempat diari kita, sebagai curhatan-curhatan atau cerita-cerita yang kita dapat. Yang kelima, yaitu media sosial dapat kita temukan sebagai sarana sosial bertemu teman lama. Kadangkala kita tidak berjumpa dengan teman kita lama sekali, sehingga dengan adanya media sosial kita bisa berjumpa lagi dengan teman yang lama kita tidak berjumpa. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu yang keenam adalah sosial media sebagai menemukan teman baru. Kita di media sosial banyak sekali yang kita gunakan sehingga kita bisa menemukan teman baru, bisa bersosialisasi dengan teman sehingga menambah jalan silaturahmi kepada teman-teman, apalagi teman baru. Yang nomor 7, sebagai media penghibur. Di media sosial, salah satunya adalah YouTube. Kita
bisa gunakan media YouTube ini atau media yang lain sebagai penghibur kalau kita dalam keadaan suntuk atau yang lain, atau dalam keadaan pusing, bisa kita lihat media sosial sebagai sarana untuk merefresh pikiran kita dengan melihat media sosial. Yang kedelapan yaitu penyaluran hobi. Hobi ini bisa kita salurkan dengan media sosial sebagai sarana komunikasi seperti di sini saya jelaskan, yaitu minat-minat kita dalam berkendara, berkomunitas, uh, supporter, bahkan teman yang lain, atau musik-musik bisa kita jalankan di media sosial. Sehingga hobi kita bisa tersalurkan melewati media sosial. Yang kesembilan, yaitu mengupdate informasi. Dengan adanya media sosial, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi tentang informasi terupdate terbaru. Mungkin ada lowongan pekerjaan, informasi jual beli, atau yang lainnya, sehingga kita tidak ketinggalan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, media sosial untuk meminta bantuan. Dengan adanya media sosial, kita dapat meminta bantuan kepada teman kita, saudara kita, atau yang lain. Mungkin dalam kondisi tidak terjepit atau kondisi sangat genting, kita bisa meminta bantuan ke media sosial sehingga bisa diakses oleh teman-teman atau saudara atau yang lain dengan secara. Yang terakhir, sosial ini yang pasti ini yang enak ya. Sosial sebagai mencari uang. Money. Karena sekarang media sosial dapat kita manfaatkan dalam mencari uang, salah satunya YouTube, Instagram dengan follower-follower atau subscriber yang banyak sehingga kita dapat mendapatkan uang dari penghasilan media sosial. Ini saja sehingga pesan saya gunakan media sebaik mungkin karena semua yang ada di media sosial itu akan menunjukkan jati diri kita, bagaimana cara kita menggunakan media sosial tersebut. Hingga jati diri kita mampu dilihat oleh orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu saja, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum